zaman? 70-an? 80-an. 90-an. Pak, jadi dari waktu ke waktu tuh sering teman saya tuh saat ngambil keputusan gitu, dia harus ngambil keputusan, dia sering beda pendapat lah sama orang tuanya. Ya, wajar lah ya. Jadi Kok ngeliatnya ke gue? Ya wajar Oh, dong. iya. Iya, Pak. jadi sering kayak dia maunya apa, cuman orang tuanya bilang enggak, gini nih gitu. Terus ujung-ujungnya ya dia jadi bingung, aduh gimana nih, gini apa, gue tuh sebenarnya nggak pengen gini cuman kayaknya bokap nyokap gue nggak ngerti apa gimana, bla 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 kayak gitu. Jadi timbullah konflik di situ. Cuman I think it's understandable juga nggak sih ya, maksudnya kan kayak different point of views, different generation gitu. Tapi gue harus denger yang mana nih jadinya gitu. Ya kalau orangnya udah dewasa ya, dia harus buat keputusan sendiri dong. Tapi kalau misalkan memang masih belum dewasa, masih anak-anak ya kan, memang biasanya kan orang tua yang bikin keputusan. Ya tapi kalau kita bicara yang udah dewasa, pendapat orang tua itu kan sifatnya kan saran, masukan. Idealnya kan seperti itu ya. Ya, si anak harus sudah mulai buat keputusan gitu. Saran dari orang tua ya pertimbangan, atau dari temen atau dari mentornya gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak Beda pendapat terus kayak orang tuanya yang insist banget gitu, yang enggak, lu mesti gini gitu, wadidaw. Iya memang banyak terjadi ya. Pasti. Iya. Iya sering terjadi kan Iya, kayak gitu. iya. And I mean like normal sih ya, but how do you overcome that kind Normal of bukan berarti bener. ya Iya kan? ya Normal bukan berarti bener. Setuju? Setuju banget gue. Kok gitu sih, kayak Ya, menurut lu kasus gimana? Ngalamin jangan-jangan? banget gue. Oh oke. mari kita dengarkan. Gue telat dewasa kayaknya. Telat dewasa. Jadi, ya kalau ada kayak kejadian kayak gitu, gue nggak bisa bilang mana yang prioritas ya. Tapi dari nanti semakin berjalannya waktu, apalagi kayak sekarang gue punya anak, mungkin gue ngalamin dulu apa yang nyokap gue rasain, bokap gue rasain kali ya. Kalau disuruh A, gue ngerjain Badung B. banget nih orangnya. Disuruh C, gue ngerjain D. Disuruh D, gue ngerjain A gitu Ya. Akhirnya sekarang gue ngerasain, gue bilang, wah gila, lebih menyiksa ya dengan kejadian, dengan apa yang gue alamin sama anak gue sekarang ya. Gue sih ngerasa lebih tersiksa ortu gue zaman dulu kali ya, dengan kelakuan gue. Jadi sampai kayak sekolah, bisa dikatakan decision making tuh nyokap bokap tuh. Sampai Sekolahnya SMA. apa? SMA? Sampai SMA, sampai tingkat SMA gitu. Kayak mesti ngambil ini atau ngambil kursus ini atau nggak Cuma kan boleh ini gitu. kalau dulu zaman gue tuh penjurusan kelas 3 tuh ya. IPA apa IPS ya. Ya di situ orang tua sih berharap gue di IPA, karena ya itu kalau diarahin bisa, maksudnya ya zaman dulu kolusi kan kuat. Nggak tahu sekarang kolusi kuat atau enggak, maksudnya diarahin ke pegawai negeri, kerja di salah satu departemen yang memang menuntut harus lulusan IPA. IPA. Gitu. Iya. Ya secara otak agak terbatas ya, sama keinginan main lumayan tinggi. Akhirnya di situ sebenarnya bukan decision yang keluar ya, tapi putusan dari sekolah keluar ke gue kalau gue harus ngambil IPS. Tadinya kalau ada bahasa mungkin kelas bahasa kali ya, tapi akhirnya gue ambil IPS. Nah pas kuliah tuh akhirnya gue pertama kali bikin decision making di hidup gue ya, ketika orang tua suruh kuliah di salah satu S1 di jurusan entah hukum atau ekonomi. Dan di sini gue lihat pengaruh temen tuh kuat banget ke diri gue. Jadi bisa dibilang sebenarnya labilitas gue nih amat sangat labil.
Jadi di saat itu gue mulai dengerin temen, gue belum dengerin diri gue sendiri tuh saat itu. Gue masih dengerin teman buat ngambil keputusan gitu. Akhirnya ketika gue mulai dengerin teman, gue mulai menganalisa tentang keputusan apa yang udah gue ambil. At the end itu gue belum tahu keputusan gue salah atau benar, tapi gue menganggap keputusan ini harus menjadi sebuah komitmen atas apa yang udah gue pilih. Ketika gue pilih perhotelan, terus gue kerja di hotel kayak gini, terus gue ngeluh ke nyokap bokap gue capek ya kerja di restoran ini, dan nyokap bokap gue dengan entengnya bilang, siapa yang nyuruh lo milih perhotelan gitu. Mateng dong gue saat itu. Gue terakhir kali nih gue ngeluh. Nah habis itu gue jadi nggak ngeluh, gue mulai belajar sama komitmen ya. Cuma setelah itu baru akhirnya gue mulai belajar untuk memutuskan, dalam artian menganalisa sebenarnya jauh di atas kuliah ya, di atas kerja. Keputusan yang mendasar benar-benar lewat analisa atau dalam berpikir ya diri sendiri, boleh dibilang saat itu sih nggak begitu banyak ya input dari nyokap. Malah nyokap kayak bilang, lo nggak boleh married sama ya salah satu suku bangsa, budaya tertentu nggak boleh lah ya, kalau bisa lu cari yang ini gitu, kriteria ini. Tapi memang keputusan gue saat itu ya, gue memilih yang orang tua gue dilarang, yang larang gitu loh. Jadi kok ini jadi kayak satu habit ya, apa yang orang tua gue kasih kok gue larang, gue hindari disuruh gitu. A, Iya. akunya B. Iya, tapi memang ada satu keputusan besar dari orang tua gue yang sampai sekarang kayak gue pegang gitu, kayak temen. Dia tuh kayak tahu gitu loh, temen ini nggak cocok nih temen lo, teman nama nih lo nggak cocok nih teman nama ini. Dan untuk hal itu ya lumayan gue dengerin sih sampai sekarang. Tapi sampai saat ini akhirnya gue mikir, sebenarnya tanpa gue berdiskusi sama orang tua gue, hampir banyak keputusan gue ini ya lahir karena perkembangan yang udah gue terima dari mereka berdua gitu loh. Jadi kayak keputusan ini nggak terjadi kontra yang lumayan besar, karena gue membawa pendidikan yang udah mereka kasih ya. Pendidikan apa itu? Ini salah satu pendidikan gue telah dewasa ya, karena sampai kuliah gue masih stay, gue sekolah atau kuliah nggak pernah ketemu lampu merah, semua jalan kaki, nggak kos. Jadi bisa dikatakan keputusan orang tua amat sangat mempengaruhi, tapi dalam artian bukan sebagai teman diskusi. Mereka udah pasti mutusin A, hidup lu nih A, B, C, D, cuma at the end lu sendiri yang harus mutusin. Jadi kalau gue bilang sih, keputusan orang tua suka nggak suka harus didengerin, karena dia lebih tahu lu dari kecil, sedangkan kita nih nggak tahu kecilnya kita kayak apa. Jadi kayak dia mutusin temen cocok atau nggak sama lo, ini kita belum ngomongin kayak karir ya, temen cocok atau nggak sama lo, pasti dia lihat dari habit kita dari kecil. Karena dia kenal diri kita, akhirnya dia melihat figur orang tersebut nggak akan cocok sama diri kita. Sama halnya kalau kayak udah mulai kayak bekerja sih, gue sih lebih lebih diskusi sama dia. Gue kerja di tempat kayak gini, terus kondisinya kayak gini, menurut pendapat lu gimana? Ya lebih kayak ke diskusi. Tapi memang bisa dikatakan figur orang tua yang mendukung setiap keputusan anak itu akan membuat si anak lebih confidence ya, kedepannya lebih percaya diri gitu. Jadi bisa dibilang, gue nggak bisa bilang itu prioritas, tapi kayaknya harus didengerin. Menurut ya gini lah, secara desain ya, kita lihat secara big picture-nya lah, desain big picture-nya, desain alam semesta, desain Tuhan nyiptain manusia, kan pasti kan setiap anak dipasangin sama orang tuanya. Ya kan, desainnya kan se-basic itu, sesederhana itu, anak ya sama orang tua. Jadi memang orang tua itu adalah partner anak nih pada saat dia proses menjadi dewasa. Sebenarnya tadi bukannya apa tadi lu bilang belum dewasa, telat dewasa enggak lah gitu loh ya kan. Memang kan harus ditemenin, harus jadi partner orang tua tuh harus. Nah tapi kan inget gini loh, setiap orang tua tuh kan punya PR yang harus dilakukan. Kita setiap orang juga punya PR ya.
nggak bisa mereka hanya menuntut didengar, ya kan? Mereka harus mengerjakan PR-nya, mereka harus jadi teladan contohnya ya, mereka harus jadi contoh buat anak-anaknya, karena kalau enggak kan dia bisa ngasih teladan yang ngaco, yang salah, cara dia buat keputusan, dia juga harus gimana ya, cara berkomunikasi nggak bisa asal larang. Kalau enggak kan kita dulu waktu jadi anak-anak nggak ngerti kenapa sih dilarang, padahal kan dalam tanda kutip larangannya dia kan sebenarnya untuk kebaikan kita pastinya. Iya. Ya kan? Kalau tadi bilang lu jangan main sama yang ini gitu loh. Mungkin semenjak lu main sama si A, karakter lu terlihat, Berubah. sifat lu berubah, terus kok jadi dampaknya jadi Ada negatif, yang yang tadinya pulangnya on time tiba-tiba pulangnya nggak jelas gitu kan, yang biasanya Nggak pulang. iya bahkan nggak pulang gitu kan, yang mungkin biasanya ngomongnya sopan kok sekarang kok gampang marah-marah. Ya gue rasa orang tua melihatnya dari situ, ini kayaknya nggak baik nih dampaknya gitu loh. Bukan masalah cocok nggak cocok, tapi dampaknya tuh kayaknya nggak baik. Makanya pasti dikasih saran, lu jangan main sama dia. Kita mungkin nggak sadar ya kan, kita kan melihatnya asik doang nih gitu loh, tanpa disadari orang tua kita juga pasti bisa melihat kayak kita nih pasti tahu nih melihat perubahan anak-anak kita kan. Kok dia mulai begini ya, kok mulai begitu ya. Jadi memang karena orang tua kenal sama kita, jadi ya memang sekali lagi secara desain alaminya memang harusnya sama orang tua. Nah cuman nanti beranjak kita udah dewasa, makanya kayak tadi kita sempat bahas bahwa tugas kita sebagai orang tua memperlengkapi anak-anak kita supaya mampu buat keputusan-keputusan yang bijak. Ya pada saat dia dewasa nih, dalam arti udah tinggal sendiri, udah harus menentukan banyak halnya sendiri, orang tua nggak boleh lagi harus A, harus B, harus C gitu kan. Kita harus advice aja. Iya, kita harus juga memberikan kesempatan buat si anak bikin keputusan. Pasti akan ada salah, ya pasti, namanya juga latihan buat keputusan ya kan. Ya harus kita jadi orang tua harus siap melihat, ngalamin bahwa anak kita buat keputusan yang salah. Kan nggak mungkin dijagain terus gitu kan. Nah itu maksudnya mempersiapkan seperti itu ya. Jadi nanti pada saat dia udah kerja, udah mau kuliah, kita harus biarkan. Makanya harus ya kita ngebimbing anak kan nggak cuman oh mau kuliah nih tahun depan berarti gue harus siapin dari sekarang, ya telat kan, harus dari sekarang gitu loh ya. Jadi kalau ditanya ya memang ketika kita udah dewasa ya kita harus mampu buat keputusan sendiri. Orang tua sifatnya adalah saran, nasihat, ya kan. Kita mau nikah sama siapa, kita mau kerja di mana, biarkan si anak buat keputusan gitu loh. Kita sedih sih kadang-kadang ngelihat anak kita salah buat keputusan, tapi ya memang kita harus siap gitu loh. Tetap kita jagain, kita nasehatin, kita bimbing gitu loh, untuk meminimais kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Jadi itu peranan orang tua ya. Jadi berarti tetap kalau misalkan kita harus membuat suatu keputusan, decision makernya tetap di tangan kita kan? Ya sebagai orang dewasa ya, maksudnya ya sekarang pakai patokan hukum lah ya, 17 tahun ke atas punya KTP, ya lo bakalan harus buat keputusan sendiri. Nah orang tua harus mulai sebagai pendamping doang gitu loh. Tetap harus diskusi ya, seek for advice, ya, lihat dari pastinya, perspektif yang lain pastinya gitu. Ya karena at the end kalau kayak kita terjebak sama keputusan kita, misalnya keputusan kita yang ternyata nggak sesuai ekspektasi kita atau melenceng, orang pertama yang kita cari kan pasti core family itu. Dan which is kalau kita nggak punya banyak saudara, udah pasti orang tua yang paling mengenal kita, yang paling mungkin memahami solusi yang lebih fit to apa buat kitanya gitu. Tapi memang mungkin tantangannya banyak orang yang nggak mau dengerin orang tuanya karena mungkin orang tuanya nggak dilihat sebagai orang yang capable, orang yang patut ditanyakan gitu loh. Mungkin dia orang tua gue mah nggak ngerti lah, nggak ngerti ya, maksudnya bukan orang yang tepat untuk ditanyain soal ini misalkan, karena orang tua gue tuh
sorry misalkan ada yang kolot banget gitu loh, gue kalau nanya dia apa pasti langsung enggak ya. Nah kayak gitu-gitu kan yang banyak terjadi juga mungkin, sehingga banyak orang yang udahlah nanya ke teman Apalagi- aja lah, nanya ke orang apalagi lain. kan dengan zaman sekarang yang udah super beda banget Iya. sama Iya. let's say 40 Iya, 30 cara tahun yang berpikirnya lalu. beda, Say perspektifnya kan 20 beda. tahun yang lalu aja udah beda banget kan. Iya. Gitu. Kayak sekarang apa-apa misalkan digital gitu. Makanya That's tadi like the gue biggest bilang difference kan. orang tua harus ngerjain PR-nya, itu PR-nya orang tua. Nah. Untuk bisa relevan sama Up to date. yes gitu. Kamu sendiri fungsi orang tua sebagai apa? Berdiskusi atau Diskusi sih tetap, Nah, cuman I think they give me the freedom lah ya. Ya. Kayak ya udah terserah lu, kayak misalkan dari zaman SMA aja kayak ya udah terserah lu mau ambil IPA atau IPS, terserah. Nggak pernah yang kayak That's good. mesti ngambil IPA ya segala Yeah. macam gini lu mesti jadi dokter gini walaupun mereka pengen sih ada yang jadi dokter anaknya. Ya wajar. Cuma- wajar. Kayak semua orang tua kayak gitu ya, Ya wajar. pengen salah satu anaknya jadi Yeah. dokter. Punya mimpi wajar. at least legasinya ya. Iya. Nah, Cuman kayak nggak pernah yang kayak di lu mesti jadi ini ya, lu mesti Ya, ambil ya. jurusan Diberikan ini kebebasan gitu. berarti. Ya, that's good. Diberi kebebasan. Iya. Tapi Sama kadang- gue juga iya, iya, kadang- ngalaminnya gitu. kadang jadi suka mikir apa terlalu kebebasan ya jadinya. Karena saking kayak lu emang nggak pernah yang kayak jadi lu ambil jurusan ini ya, nggak pernah kayak jadi mau ambil jurusan apa, oh ini, oh oke. Kayak I think that kind of freedom lah gitu. Ya bagus. Tapi cuman tetap misalkan kayak Diskusinya ada. diskusinya ada, terus kayak misalkan tentang kerjaan gitu. Ya. Jadi gimana gini nih, mending lu gini deh, gini gitu, mending lu yang ini diiniin, yang itu Ya. diapain, terus lu ngambil yang ini, ambil apa, lu ngambil mereka bisa ngelihat big picture-nya tadi gitu, Ya. kayak looking from the eagle eye gitu, dari Ya. dari Ya. luar tuh kayak lu mesti nambah skill ini deh, coba deh lu cari kursus ini gitu. And kayak timbang and nggak tahu, personally saya juga orangnya bukan yang kayak oke gue nurutin gitu. Tetap kayak nimbang butuh nggak saya sebenarnya dengan apa yang gue lakuin, yang sekarang gue lagi kerjain tuh relevan atau enggak, akan Yeah. mendukung atau enggak Yeah. gitu. Kayak kalau misalkan terlalu melenceng kan juga sebenarnya kita yang tahu kan. Yeah. Toh kita yang ngejalanin sehari-hari gitu. Ya orang tua Gitu. sifatnya kayak mentor kali ya Hmm. buat si anak, karena kan orang tua udah melewati itu, jadi dia Lebih experience ya jadi anak muda harus belajar dari pengalaman mereka, wisdomnya mereka. Itu kan bisa dipinjam gitu, wisdom orang kan kita bisa pinjam. Oh iya, supaya kita nggak keceblos lubang yang sama. Ya, tapi sebagai orang tua sekali lagi ya dia punya PR untuk gimana caranya dia tetap nyambung dengan zaman sekarang, apa yang terjadi, tantangannya saat ini tuh beda sama tantangan dulu. Nah itu banyak apa ya yang nggak dilakukan sama orang tua, sehingga dia nggak ngerti, sehingga sama anaknya dilihat orang tua gue jadul gitu kan. Mungkin karena mereka juga nggak punya akses ke knowledge seperti kita sekarang kali. Ya juga. I mean like kayak Kalau mau pasti ada jalan dong. Maksudnya ya, orang tua zaman sekarang pasti juga punya handphone semua kan. ya. Ya kan? Cuman kan kayak baru sekarang kesadaran dan maksudnya. kemauan untuk terus belajar, untuk Hmm. cari tahu saat ini apa sih yang terjadi, Kemampuan kemajuannya. untuk mengulik Iya, yang gitu loh. anak Makanya muda sekarang. jangan pernah berhenti belajar deh gitu loh, supaya kita tetap relevan dengan zaman yang kita jalanin, si anak jalanin gitu. Tapi bicara masalah dengerin orang tua nih ya, ini kan emang bisa dikatakan satu culture Ya. ketimuran yang kuat banget, Mhm. dan ini berdampak ke dunia profesional, ini berdampak ke dunia karir ya. Karena suka nggak suka di dunia profesional atau dunia kerja ini age variationnya nih, usianya nih gapnya lumayan loh saat ini. Yang lahiran berapa Pak?
Gak usah jawab. yang lahiran 70-an atau bahkan yang lahiran 60-an kan masih ada di dalam sebuah company, bener nggak? Iya. masih Terus dinas. dikombinasi dengan generasi-generasi baru yang baru mulai kerja nih, Iya. 22, 23, 24 ya. Kalau misalnya makanya tadi kayak apa input-input yang tadi dari Fania ya. Andai habit kita ini berdiskusi dengan orang tua atau meminta pendapat orang tua, which is kalau dijahit sama Pak Dani tadi, dia kan suka nggak suka hidup lebih lama dibanding kita dong. Iya. Ya. Dia pasti punya pengalaman yang lebih banyak dibanding kita. Karena tadi usia dan sebagai figur orang tua, makanya dijadikan sebagai mentor wisdomnya ini kita cari. Lebih baik lagi kalau kita ini anak muda, belajar dari pengalaman orang, nggak usah kita ngalamin sendiri. Ya kalau misalnya udah tahu kita kalau lompat dengan cara itu bakalan kecebur, karena orang tua ini udah ngerjain, gue 2 kali ngerjain dengan cara yang berbeda dan gue kecebur. Kenapa kita harus ngerjain dengan cara atau hal yang sama? Makanya habit ini ya kita nggak tahu suatu saat Indonesia akan benar-benar liberal, orang percaya dengan pemikirannya masing-masing, dengan demokrasi yang sangat kuat. Saya rasa sih sampai 10 tahun ke depan ya di Indonesia ya tetap lah ya, kita Asia, culture kita hormat ke orang tua tetap harusnya sih tetap tinggi, dan ini pun bisa memudahkan, habit ini bisa memudahkan kita di karir profesional, biar gimana pun orang-orang yang udah tua nih yang kerja di kita, yang masih ada di lingkungan kerja kita nih, ya bukan untuk dijauhin, bukan untuk disiapin sebuah barrier gitu, tapi dikala mereka udah di dalam usia-usia matangnya mereka nih, sebisa mungkin diambil tuh semua wisdom, ilmu-ilmu yang mereka punya, technical skill yang mereka belum pernah tularin. Nah ini harus digali dengan yaitu tadi open question yang dilakukan ke orang tua. What do you think, menurut bapak gimana pendapatnya, bagaimana? Itu kan bisa dibilang ilmu baru yang amat sangat ekspres lah ya. Kita cuma nanya, sisanya dikasih tahu gitu loh. Iya. Bigger picture, kalau menghormati lah ya, menghormati orang tua, itu memang satu hal yang wajib lah ya. Kita harus menghargai yang lebih tua lah. Tetapi kan even bigger picture-nya kan sebenarnya kita harus menghormati setiap orang. Nah ini yang jadi kadang-kadang jadi batu sandungan. Kadang-kadang ngelihat yang lebih muda, ngelihat yang posisinya lebih rendah, terus merasa oh yang begini gak usah dihormatin, dianggap remeh langsung. Lu tau apa sih ya. Ini juga akhirnya jadi salah kaprah gitu. Kalau kita lihat sekarang ada banyak bahkan yang muda ya, yang lebih muda tuh lupa diri sama yang lebih tua kayak tadi. Harusnya tetap biar bagaimanapun, misalkan nih kita ngomong yang belak-belakan aja, kan setiap orang IQ-nya beda ya. IQ-nya beda, terus dia ketemu orang yang IQ-nya yang lebih tua tapi IQ-nya lebih rendah, akhirnya suka lupa diri ya, sampai lupa bahwa biar bagaimanapun kan dia orang tua yang harus dihormatin. Gue pernah lihat di TV kok, dan akhirnya orang tersebut dihujat oleh netizen karena itu live di TV, terus dia tidak memperlakukan orang tua tersebut dengan proper, dengan respect gitu loh. Ya. Nah yang kayak begini kan gue cuma lihat sama orang yang lebih tua aja dia nggak hormat, apalagi sama orang-orang mungkin yang lebih muda usianya dan mungkin jabatannya juga lebih rendah gitu loh. Itu ya pada dasarnya kan kita harus ngerti ya, kita harus menghormati setiap orang, mau tua mau muda gitu loh. Ya. Lalu yang kedua, poin gue tadi bener, gue melihatnya gini, setiap generasi yang lebih muda itu seharusnya lebih canggih, lebih canggih dari yang di atasnya. Jadi kayak lu nih, harusnya lu lebih canggih dari kita. Kenapa? Karena lu lahir dengan sarana yang luar biasa dibanding zaman kita dulu. Zaman kita nggak ada handphone segala macem gitu loh. Ya sama lah, handphone yang terbaru selalu pasti lebih canggih. Karena kan teknologi yang lainnya juga udah makin maju, jadi semakin cepet, semakin gampang, semakin apa. Jadi sebenarnya gue percaya manusia juga yang generasi yang di bawah kita tuh sebenarnya lebih canggih dari kita. Karena kita megang handphone umur berapa? Mereka sejak balita, di bawah 5 tahun juga udah megang handphone, udah ngerti gitu loh.
Nah jadi harusnya mereka juga harusnya lebih hebat dari yang tua. Tetapi yang tua ya seperti tadi Pak Jeff bilang, Juga mesti ada keep up. pengalaman yang muda tuh bisa belajar gitu loh. Yang lebih muda lebih pinter, but they need our wisdom. Ya. Gitu. Guidance. Makanya itunya harus sama-sama gitu loh. Gue sih selalu ngakuin yang muda ini pasti lebih hebat dari gue Pasti. gitu. Tapi lu juga harus akuin dia lebih keren. Kayak sekarang lu tanya, lu gimana Pak dulu janjian sama orang gak ada handphone? Iya benar-benar Loh, itu betul Kan sekali. ada telepon umum. Ada pager zamannya dulu kan Oke. pager. Zaman dulu bisa kita hati. Kalau misal lu janjian nih, like, janjian kita ketemu di sini jam 6 gitu. Terus lu gak datang, udah Baik. lost deh lu, bye. Kemana ya nih orang gitu Gak kan? datang tinggal. Oke, tapi jadi intinya decisionnya tetap di tangannya kita. Ya. Cuman tetap mesti seek guidance, seek for Yes. advice dari orang tua, dari orang sekitar juga. Ya. Oke. Jadi kayak ya tambahan ya, orang-orang tua ini juga seneng deep talk sebenarnya. Jadi bukan anak-anak sosial yang aja yang pengen deep talk terus. Orang tuanya juga ya. Orang tuh juga seneng deep talk. Jadi harus ditemenin. Ya perlu. Dia kan manusiawi. Manusiawi. Oke, segitu obrolan kita untuk hari ini. Thank you for listening.